bagaimana merancang bertawakal sejak awal itu justru mendatangkan pertolongan malaikat dan Allah di awal. Kadangkala kebanyakan kita bertawakal itu di depan apa di akhir? Di akhir kan? Nah, ternyata dari angle yang lain coba kalau kita misalkan sedang mengerjakan sesuatu, ketika ada nggak sih kalau kebanyakan orang dalam berumah tangga, begitu berumah tangga langsung bertawakal kepada Allah aja bang? Atau kebanyakan ketika dia berumah tangga yang dibangun cita-cita yang besar, pingin ini, pingin itu, mana yang lebih sering? Yang pertama, yang kedua? Kedua. Ketika seseorang punya anak, apa yang sering? Robbi inni nazartu laka, ya Allah Robbi inni nazartu laka, ya Allah sesungguhnya aku bernazar kepadamu, ma fi batni muharraman fataqabbal minni. Apa yang ada di dalam janinku, dalam kandungan ini, kelak langsung ternyata dia mengambil posisi yang menurut kita remah, tapi posisi ini tertinggi. Apa kata dia? Aku bernazar, apa yang ada dalam kandunganku ini kelak menjadi hamba. Itu ya minta ya. Menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Coba, jarang enggak kita dengarkan orang tuh, ya Allah semoga Ustadz doakanlah semoga anak saya jadi hamba. Seolah-olah kalimat hamba tuh receh, terendah, namanya hamba, budak gitu ya. Ingat kaidah pertama tadi, algoritmanya Allah berbeda dengan algoritmanya manusia. Paham? Berangkat dari manusia yang merasa soleh, justru salah di hadapan Allah. Manusia yang merasa pintar, merasa tinggi, justru dihinakan Allah. Manusia yang merasa salah, justru soleh. Nah, gitu loh, berangkat dari kayak gitu. Betul cara berpikirnya? Maka yang benar kita harus merasa salah, merasa pintar, atau masalah. Merasa cantik boleh enggak? Apalagi merasa cantik, betul lah. Tak pernah laku kalau kita merasa cantik. Kalau merasa ganteng boleh enggak, Min? Boleh dah, buka dulu topengmu. Oke? Tak boleh kawan-kawan. Ya kan? Nah, demikian juga. Kita langsung belajar kisah. Mau jadi apa? Jadi hamba, ada kira-kira? Nah, ini pesan. Tidak ada kan? Ini pelajaran pesan mahal buat seluruh ibu-ibu atau bapak-bapak juga, terutama emak yang akan mengandung. Oke? Akan mengandung nanti mamanya. Akan mengandung dan mengandung lagi. Nah, misalkan. Nah, misalkan kayak bentar lagi Bang Ican, tak apa-apa Chan, mumpung belum keluar, masih ada kata dan kesempatan. Ya kan? Jadi ibu ini bilang, coba ikut saya. Robbi ini. Nazartu laka. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Ma fi batni. Apa yang ada di dalam janinku. Apa yang ada di dalam kandunganku. Muharraran fataqabbal minni. Muharraran taqabbal minni. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Dan terimalah nazarku ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Nah ya, buat yang sedang hamil, sedang isi, nanti saya kasih. Tahu nggak surah berapa nih? Surah 3. Usia anggap sepele zaman sekarang. Jadi apa? Usia anggap sepele zaman sekarang. Jadi apa? Hamba. Dia sudah memasang posisi tawakal sejak awal. Oke. Lalu Allah izinkan lahirlah dari rahim istri Imran seorang putri yang bernama Maryam. Maka di ayat 36-nya ketika melahirkannya dia berkata, ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan.
Tadinya harapannya laki-laki kan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi namanya Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, inilah salah satu syariat yang diambil juga dalam hal akikah ceritanya. Nah, yang menariknya adalah lihat ketika seseorang itu dimintakan profesinya langsung di posisi hamba, maka dia akan mendapatkan rezeki hamba. Apa rezeki hamba tuh? Rezeki yang unlimited sebenarnya. Karena profesi hamba itu adalah profesi yang diinginkan Tuhan, diinginkan Allah Rabbul Alamin. Profesi hamba itu adalah profesi dalam jabatan struktural, ya kan? Adalah profesi yang tertinggi yang Allah inginkan. Itu kenapa? Jauh sebelum di luar kisah Imran ini, ya kan, di luar kisah Zakaria ini, kita belajar juga kisah Ibrahim yang minta dirinya juga dan anak-anaknya cukup jadi hamba. Sehingga mana doa Nabi Ibrahim minta jadikan hamba? Wa Rabbi habli min dzurriyyatin Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Itu minta anak. Tapi dia bilang jadikan anak-anakku hamba yang berserah. Oh, mana? Ayo, Ikir. Ya Ustaz. wa min dzurriyyati. Robbana waj'alna muslimaini laka. Berarti dua kisah surah Al-Baqarah 128. Dari dua kisah ini punya kesamaan. Baik itu keluarga Imran, maka dua manusia ini disebut keluarga di Quran. Jadi Quran menjelaskan di surah, kita mundur sedikit biar kawan-kawan nyambung ya, di surah 3 ayat 33. Innallah hastofa Adam wa Nuha wa ala Imran wa ala Ibrahim wa ala Imran. Nah, jadi di sini Allah mengisahkan kenapa di sini Allah telah memilih, ya kan, manusia-manusia ini sebagai umat yang hebat, melebihi sebagai umat pada masanya masing-masing. Kenapa Adam dan Nuh disebut Adam dan Nuh aja, tidak disebut keluarga? Karena Adam punya istri soleh, tapi punya anak yang tidak soleh. Nuh punya istri dan anak yang tidak soleh. Sementara Ibrahim dan Imran punya istri dan anak yang soleh. Maka disebut keluarga itu apabila punya elemen istri dan anak yang juga soleh. Itu cara berpikirnya. Terus lebih detail lagi, Allah terangkan. Ibrahim, jadi kesolehan itu bukan bicara hanya makna kerja langit, di mana merendah justru ditinggikan. Di mana yang dua keluarga ini, di surah Al-Baqarah ayat 128, dan Al-Baqarah dan surah Ali Imran di ayat ke-35 tadi, sama-sama minta anaknya menjadi apa? Jadi hamba. Nah, maka ketika ayat 37 di surah Ali Imran kita lihat, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Oke. Jadi Maryam dititipkan ke Zakaria. Nah, ini peristiwa yang menarik. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, jadi Maryam ini betul-betul kejaga kesuciannya. Setiap kali masuk mihrab, kamar khusus untuk ibadah, ya kan? Nah, dia, maka gini ya, ini mungkin buat yang sedang mau bangun rumah atau punya tempat. Mihrab itu kamar khusus untuk ibadah, jadi tidak ada aktivitas lain di situ. Oke, ada ruangan khusus memang untuk dibuat ibadah. Disitulah letaknya titik koordinat untuk hadirnya merasakan keajaiban Allah. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia mendapati di sisinya makanan.
Dan Zakaria tidak pernah masakkan, Zakaria tidak pernah ngantar. Lalu Zakaria tanya, Maryam, dari mana engkau peroleh makanan itu? Nah, inilah salah satu fasilitas dari Allah bagi seseorang yang sudah mendeklarasikan, sudah melewati, sudah memposisikan dirinya sebagai hamba. Maka Tuhannya yang langsung menjamin kehidupannya. Nah, boleh gak mungkin dicoba di dapur, misalkan ngopi, bikin mihrab di dapur itu. Tiba ada, iyalah soalnya ada paket hijrah box datang. Nah, dan saya mau cerita bukan tentang makanannya teman-teman, tapi tentang pada posisi semua orang itu bukan hanya di zaman Maryam, dan peristiwa ini berulang. Kalau antum lihat tafsirnya, dari tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Imran ayat ke-37, ini berulang kisahnya ketika Rasulullah sudah beberapa hari tak makan, keliling rumah istrinya tak ada juga makanan, tanya Fatimah juga tak ada makanan. Lalu akhirnya ketika Rasulullah berserah diri, tiba-tiba ada yang mengantarkan makanan kepada Fatimah berupa satu roti dan dua buah, dan memang diniatkan untuk ayahnya, disembunyikannya, dipanggil suruh Hasan Husain panggilkan. Coba lihat ya. Makanan. Allah turunkan makanan lewat anak. Anak sadari, anak pun lapar gak? Nah, tapi tahu ayahnya jauh lebih penting makanan ini. Begitu sang anak menghambakan diri, berserah kepada, minta sama Allah, aku nazar ya Allah, aku persembahkan anak ini jadi hamba yang terbaik. Jadi hamba yang mengabdi kepadamu. Oke, jadi apa? Hamba yang mengabdi kepadamu. Nah, Robbi inni nazartu laka fi batni. Jadi ya kan, mau jadi hamba yang mengabdi kepadamu, itu yang dimintanya. Nah, tapi di kisah yang tersirat dari peristiwa ini adalah mari kita menempatkan kehambaan, menempatkan tawakal, menempatkan kepasrahan itu di awal dalam setiap aktivitas kita. Tujuannya apa? Kalau tidak terwujud, tidak kecewa. Tapi ketika kita menempatkan itu bukan berarti kita tak menjalani usaha atau ikhtiarnya. Itu yang betul. Nah, yang sudah-sudah kan pelajarannya adalah berikhtiarlah, lalu serahkan hasil sama Allah. Itu rata-rata. Kalau orang yang salah kan berikhtiar dan dia mendikte Allah. Orang kedua level yang lebih baik, ya kan? Dia berikhtiar dan dia menyerahkan hasil sama Allah. Tapi yang ternyata setelah kita belajar lebih jauh lagi, yang jauh lebih dahsyat, dia sudah bertawakal sejak awal, lalu dia lanjutkan tawakalnya dengan ikhtiar, dan dikunci lagi dengan tawakal. Tawakal, ikhtiar, tawakal. Coba ulangi. Ikhtiar, tawakal. Tawakal, ikhtiar. Ini yang saya sering sampaikan ke teman-teman. Kalaupun 90% peristiwa itu menganggap itu mustahil, masih ada 10% yang itu bisa menjadi ruang kerjanya Allah dan para malaikatnya. Kalaupun 99% mustahil, masih ada 1%. Itulah keyakinan yang saya tanamkan ketika dokter memvonis Kak Mira leukemia, berulang bilang Kak Mira. Memvonis kanker, memvonis nyawanya tidak lebih daripada 3 bulan. Jadi saya bilang, itu kan kata manusia. Kalaupun peluang 99% masih ada 1% itu yang berubah bisa menjadi 100% dengan cara kerjanya Allah. Nah, peristiwa inilah yang menghilhami Zakaria yang akhirnya juga berani berdoa. Ayat ke-38-nya, ya Allah, kata Zakaria, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar dari setiap doa. Nah, kawan-kawan lihat lanjutannya, buka surah Maryam ayat 4.
Coba baca. Surah Maryam ayat 4. Aku tidak akan pernah kecewa ya Allah. Artinya terwujud tidak terwujud, belum atau cepat atau lambat tidak ada hubungannya. Itu yang paling mahal dari sebuah esensi doa. Kalau itu isi hati Zakaria, maka di ayat 39-nya tentu dilewati ikhtiarnya, melakukan hubungan suami istri. Dan akhirnya ayat 39-nya Allah takdirkan. Ayat 39 dari surah Al-Imran, balik lagi. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, wahai Zakaria, dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Oke. Maka dari peristiwa ini kita bisa belajar bertawakal sejak awal itu ternyata adalah jalan untuk menghadirkan sebuah keajaiban yang sangat dahsyat. Bertawakal itu bukan tentang bab lisan, Allah tahu kok. Bertawakal itu sudah pasang posisi, saya siap kalah sejak awal. Saya apapun yang terjadi tidak akan pernah mendikte Allah. Saya tidak akan pernah kecewa apapun yang terjadi. Nah itulah kenapa dia dimenangkan Allah, kawan-kawan. Paham? Tadi apa doanya istri Imran ketika dia mengandung? Mintanya apa? Dihamba. Allah kasih keajaiban. Apa keajaiban Maryam selain makanan? Apa keajaibannya? Punya anak tanpa punya suami. Punya anak tanpa suami. Itu keajaiban. Jangan ikut-ikutan. Ya kan? Kalau itu saya berlomba mencoba keajaiban itu. Antum cukup coba keajaiban punya makanan di mihrab antum, oke? Begitu kawan-kawan. Punya anak tanpa suami. Artinya dua ini Allah, dan terus kan siapa anaknya Maryam? Isa. Apa? Coba lihat, antum lihat ya. Hanya gara-gara satu doa, bukan hanya anaknya, cucunya Imran. Berarti cucunya Imran siapa nih? Isa. Apa keajaiban lahir? Berbicara. Bisa bicara. Berarti teman-teman, dahsyat enggak bertawakal itu sejak awal? Ya kan? Begulung keajaibannya. Dan itu bisa kita ambil pelajarannya dalam perjalanan kita menjalani aktivitas. Ya Allah, izinkan aku tetap bisa menjadi hamba-Mu dalam pekerjaan ini, ya Allah. Ya Allah, izinkan aku tetap bisa menjadi hamba yang mengabdi kepadamu saat menjadi istri kali ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku tetap. Itu kalimat mahal. Kenapa? Karena kalau itu tidak kita deklarasikan, Tuhannya berubah. Jadi 8 Tuhan. Tanda ayat 8 Tuhan, masih ingat enggak? Surah 9 ayat 24. Izinkan aku menjadi istri yang tetap menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Gitu. Biar Tuhannya tetap Allah. Nah, gara-gara nikah, takut kehilangan, berpikirnya setan masuk, merasa kurang dalam kebutuhan rumah tangga, akhirnya malah meninggalkan Allah, bahkan menduakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu banyak. Nampak? Inilah kalimat agar kita tidak bergeser ke tauhidannya. Jadi, yang belum baru lahir begitu, yang sudah hidup zaman sekarang, gitu tadi doanya. Ya Allah, izinkan aku tetap menjadi hamba yang mengabdi kepadamu dalam pekerjaan ini, dalam rumah tangga ini, dalam bisnis ini, gitu. Oke? Silakan praktekkan, silakan kawan-kawan amalkan. Semoga Allah mengizinkan kita. Berarti sekarang mulai paham enggak kalimat hamba itu mahal? Oke? Kalimat hamba itu bukan lagi profesi paling rendah. Justru itu profesi yang mengundang banyak keajaiban. Dan kalimat daripada istri Imran justru dirasakan sampai cucunya. Apa cucunya tadi? Isa. Jangan-jangan karena kita selama ini mintanya menjadi seseorang yang bukan maunya Allah, disitulah kita tak banyak dapat fasilitasnya.
Oke, jadi dibalik. Dia akan belakan yang benar. Dia tak berani. Kalau udah salah, salah. Jadi hakim dia akan adil. Itu. Nah, maka kalimat ini penting untuk dimasukkan. Ketika dia jadi pegawai, pekerja yang mengabdi kepada Allah, dia takut untuk main-main. Itu yang mahal. Kenapa? Karena kontraknya dia bukan sama manusia. Itu hanya casing. Kontrak yang menentukan keberkahan hidupnya sama Allah. Ketika dia jadi istri yang siap jadi hamba, maka dia akan ikuti aturannya. Oh, jaga kemuliaan, nama baik suami, ya kan, menjaga pakaian takwa. Nah, ketika dia sadar jadi suami yang hamba, maka dia akan menafkahi, tidak berbuat kasar sama istrinya, menjadi imam yang baik, clear kayak gitu. Nah, ke profesi tertinggi jadi apa, teman-teman? Jadi hamba, ya kan? Nah, itu teman-teman pagi hari ini. Semoga kisah istri Imran di surah Ali Imran ayat ke-35 ini bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita jalankan. Dan ini adalah sebuah bocoran rumus hidup menuju kemuliaan. Nah, apalagi sejak dari lahir. Bang Wahid, bilangkan Kak Dina, sejak sekarang ya Allah bernazar, aku janji, aku minta ya Allah, semoga anak yang dikandung zaninku ini, baca ulang-ulang ya, di surah Ali Imran ayat 35. Semoga setelah demikian kita dilahirkan menjadi anak-anak cucunya, menjadi anak yang Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.